Halo, selamat pagi kelas 2A. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 28 April. Ya, kita mau melanjutkan pembelajaran mengenai cara merawat tumbuhan dan cara merawat hewan peliharaan di halaman 79. Ya, di sini ada siswa yang ada di kelas PTMT gelombang 1. Mana bukunya? Gabriel? Buku SPS-nya Gabriel di halaman 79. Iya, dibuka ya Gabriel. Yuk. Dibuka saja Gabriel, ya. Di halaman 79. Oke Gabriel, jangan sama sekali tidak membuka buku. Oke, kita lanjut. Cara merawat tanaman dengan baik. Ini ya. Silakan baca dulu Sharon. Ayo, Sharon. Yes, Miss. 3. Merawat tanaman. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias taman. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman disiram setiap hari. Tanaman diberikan pupuk secara teratur. Tanaman dibersihkan dari hama. Rumput liar dicabut. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Daun-daun yang terlalu rimbun dipangkas. Apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Apakah kamu merawatnya dengan baik? Apakah ada Sharon? Ada, Miss. Apa namanya? Sharon, namanya apa? Apakah dia pohon mangga atau pohon apa? Atau bunga? Kan boleh. Saya punya bunga, Miss. Apakah kamu menyiramnya dengan baik? Ya, Miss. Oke, thank you. Selanjutnya, merawat hewan peliharaan. Tania, silakan Tania. 4. Merawat hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Mita memelihara kucing. Mita memberi makan kucingnya secara teratur. Mita juga memandikan kucingnya. Mita membawa kucingnya ke dokter hewan. Mita menyayangi kucingnya. Mita memelihara kucingnya dengan baik. Oke, Tania punya hewan peliharaan? Tidak, Miss. Tidak, oke deh. Thank you, Tania. Kita baca sekali lagi ya, merawat tanaman dengan baik. Yang di kelas. Coba Kristabel. Baca yang kuat ya. Kuat Kristabel. Oke, lanjut. Kuat ya suaranya ya. Tanaman apakah Oke, selanjutnya merawat hewan peliharaan. Yang belakang sana harus kuat suaranya. Kalau ikut suaranya saya ganti ya.
Oke deh, nah ada dua nih. Sekarang saya mau nambahkan mengenai cara merawat tanaman yang benar. Nah, perhatikan ya Talita. Talita, nah perhatikan dulu nak. Cara merawat tanaman yang benar. Nah, ini saya foto. Pada saat menyiram tanaman saya foto. Pagi-pagi loh ini, jam 6. Masih pagi-pagi kan, jam 6 kan sudah terang tuh ya. Benar nggak? Sudah terang dunia, saya langsung siram, saya foto. Ya, supaya apa? Ini kan masih kecil tanamannya. Supaya tumbuh besar dia, tiap hari kami siram. Nah ya, coba yang baca dulu. Siapa nih? Randy, mana nih Randy-nya? Randy, botolnya singkirkan dulu sayang, minggir. Botolnya minggir, botolnya. Jadi kelihatan wajahnya si Randy. Minggir botolnya ya, oke deh. Sekarang Randy buka mikrofonnya. Baca yang kuat, ini saya punya yang ini. Coba Randy, lihat dulu ke layar. Baca ulang. Ya, Ayo. Cara merawat tanaman yang benar. Yang pertama. 1. Melakukan metode penyiraman yang tepat. Oke, lanjut ya Randy. Cara merawat tanaman yang tepat. Pertama adalah menggunakan metode penyiraman yang tepat untuk tanaman hiasmu. Pada dasarnya semua tanaman membutuhkan air untuk jasa tumbuh dengan baik. thank you ya, cukup. Baca ulang dulu. Talita. Tolong baca yang jelas ya Talita. Oke, ulangin. Saya maunya yang jelas. Yes, Miss. Kuat ya. Cara merawat tanaman yang tepat. Pertama adalah menggunakan metode penyiraman yang tepat untuk tanaman hiasmu. Pada dasarnya semua tanaman membutuhkan air untuk bisa tumbuh dengan baik. Lanjut, berikut. Berikut adalah metode penyiraman secara tepat yang bisa kamu ikuti. Siram di pagi atau malam hari agar tanaman memiliki suplai air yang cukup untuk One, two, three. Untuk menghadiri terik matahari pada siang hari. Lanjut, siram tanaman secara merata agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Oke, thank you. Selanjutnya, Safi. Tolong baca yang jelas ya, Safi. Ayo, silakan. Mikrofonnya mana ini, Safi? Siram tanaman secukupnya, hindari menyiram daun terlalu basah karena dapat mengundang penyakit tanaman. Hindari genangan air karena dapat menutup jalur oksigen dan membuat tanaman cepat rusak. Oke, thank you, Safi. Widi, sana.
Selanjutnya Adera Asyifa, poin kedua. Adera, boleh baca. Memberikan sinar matahari secukupnya. Oke, buat sedikit Adera. Cara Tanaman agar tidak layu. Berikutnya adalah cara merawat tanaman agar tidak layu. Berikutnya adalah mengetahui kebutuhan sinar matahari yang ideal pada jenis tanaman yang kamu miliki. Bentar, oke lanjut. Kebun sayur Dan buah-buahan biasanya tanaman harus terkena sinar matahari secara langsung selama sekitar 6 jam. Sementara itu, tanaman hias biasanya membutuhkan sinar matahari selama 3 sampai 4 jam setiap harinya. selanjutnya. Sebentar. Kaktus Berbeda dengan yang lainnya, sukulen, kaktus atau pakis hanya membutuhkan paparan sinar matahari sebanyak 2 jam per hari. Sekarang baca kembali. Bentar ya, Adera. Ayo, mengamati suhu dan kelembapan yang benar. Oke, baca kembali. Cara merawat tumbuhan agar tidak layu berikutnya adalah memastikan tanaman yang kamu pelihara dapat hidup dengan suhu rata-rata yang ada di daerah rumahmu. Oleh sebab itu, hindari menanam tanaman subtropis atau tanaman dataran tinggi jika kamu tinggal di daerah tropis dekat pantai. Oke, selanjutnya, sekali lagi ya, Adera. Kelembapan pada udara juga dapat mengaruhi kondisi tanaman hiasmu. Kamu dapat mengakali kelembapan udara dengan menggunakan alat bantu seperti humidifier atau menambahkan sumber air di sekeliling tanaman. Oke, thank you ya, Adera Asyifa. Tolong mikrofonnya di mute kembali, Adera Asyifa. Thank you. Baik. Selanjutnya yang PTMT ya, gantian. Yang suaranya paling jelas untuk baca. Saya mau yang jelas ya, supaya yang di rumah juga dengar yang dengan baik. Kalau yang kuat suaranya ya, itu yang ini. Maju. Poin keempat. Kuat ya, antisipasi. Nah, ini namanya hama. Ini apa namanya? Ini. Yang hijau-hijau ini apa? Yang suka di daun-daun, yang suka makan daun, bolong-bolong daunnya. Ulat daun ini dia. Mau perbesar? Nih, ulat daun. Coba lihat. Kayak daun, namanya ulat daun. Hijau lah. Ini lihat nih. Ini kan ulat.
Dia suka makan daun, makanya daunnya bolong-bolong. Lanjut, baca. Oke ya, kalau suaranya kecil saya ganti. Oke, lanjut ya. Baca. Strategi. Oke. Lanjut. Beberapa tahu maksudnya? Nah, jadi kotoran hewan, tahu nggak kotoran hewan? Nah, ya pupnya hewan, ya kotoran hewan, itu bisa dijadikan pupuk kandang atau pupuk kompos, pupuk alami untuk si tumbuhan supaya tumbuhannya cepat berbuah. Nggak percaya? Ini sudah praktek. Jadi ada kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran kambing, kotoran kuda, kotoran kelinci, ya. Dikumpulin kotorannya yang sudah kering kotorannya ya. Letakkan di dalam akarnya si pohon mangga. Nah, kita tunjukkan 3 bulan kemudian sudah berbuah kecil buahnya. Ini banyak. Ditambah lagi dengan sinar mata, ditambah lagi dengan air hujan. Besoknya sudah panen buah mangganya. Lanjut. Sebentar. Lanjut ya. Geser sedikit, geser kemari lagi. Oke, supaya suaranya jelas. Poin kelima. Nah, lihat. Bagaimana dengan pot ini? Dengan tumbuhannya bagaimana? Sedang apa ini? Bagaimana kondisinya? Layu dan mati, benar? Kering, lihat. Nah, sudah begini dia. Oke. Kita lanjut ya. Baca. Jika Nah, jadi kalau ada yang seperti ini di rumah kamu, tanamannya sudah begini, segeralah dipotong ya. Takutnya nanti dia menyebar. Di sebelahnya ada tanaman yang segar kan, ketularan, akhirnya mati juga dia begini. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Geser dulu, geser. Maju, maju, maju. Oke, bahasa yang kuat ya. Poin ke-6. Hindari pupuk kimia. Pupuk kimia itu pakai bahan pengawet. Ya. Lanjut, salah satu menyiapkan kalau bisa pakai pupuk apa? Organik atau alami, yang alami saja ya. Contoh yang alami selain kotoran hewan, daun-daun kering yang rontok, yang jatuh dia, yang gugur daunnya, itu bisa kita kumpul jadi pupuk alami juga, daun-daun kering.
Lancur-lancurin masuk ke dalam tanah dekat akarnya itu. Udah, bisa. Oke. Sekali lagi, banyak ahli kebun. Iya, supaya nggak mudah layu ya, tumbuhannya layu begini dia. Oke? Kamu dapat oke deh, thank you very much. Sit down. Duduk dulu, duduk. Sekarang yang yang daring ya. Yang daring. Halo dia. Halo dia, jangan mau kalah dengan yang PTMT, kamu juga harus jelas suaranya ya. Oke deh, halo dia. Yes, Miss. Buat nak, Pemberian nutrisi yang vital bagi tanaman. Nutrisi tersebut sebenarnya dapat kamu temukan dengan mudah di tanah, tetapi nutrisi tersebut akan hilang semakin berjalannya waktu. Oleh sebabnya, kamu harus mengganti tanah secara berkala agar tumbuhan bisa berkembang sehat dan tidak layu. Oke, apa saja nama nutrisi yang ada di dalam tanah? Coba lihat Alodia. Ada namanya? Perhatikan nutrisi? saat nitrogen, Fosfor, potasium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Ini yang dibutuhkan oleh si tumbuhan, mau bunga, mau buah-buahan. Kalau nggak ada nutrisi ini, dia bisa layu. Oke, kita lanjut ya. Halo dia. 8. Menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Dibersihkan mejanya, ada tumbuhan juga. Oke, lanjut. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan di sekitar taman, pot, dan tanaman. Hindari membuang sampah ke tanah sekitar tanaman, terutama sampah plastik, kaleng, dan bahan lain yang tidak bisa terurai dengan baik. Selain itu, bersihkan patahan dahan, pangkas bagian tanaman yang tumbuh tidak teratur, dan buang sisa kotoran dan debu yang tidak seharusnya berada di sekitar tanaman. Nah, jadi kalau ada yang pucuknya sudah kuning-kuning daunnya, segera dipotong, digunting pucuknya ya. Nampak daun di rumah yang udah kuning, oh kayak warna kuning, langsung dipotong, bersihkan, dipangkas ya. Lanjut, jauhkan dari sumber sirkulasi udara. Nah, jangan dekat-dekat AC tumbuhannya. Ini AC, bawahnya bunga. Apa yang terjadi? Kita lihat lagi ya. Baca, Jika kamu menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman di sumber sirkulasi udara. Aliran udara yang konstan seperti dari pendingin ruangan dapat membuat daun tanaman cepat kering. Nah, daunnya cepat kering kalau kamu letakkan di bawah AC. Ya.
Oke, next, Aladia. Aladia. Untuk mengatasi hal ini, letakkan humidifier dan jauhkan tanaman dari sumber-sumber sirkulasi udara tersebut. Oke deh, thank you ya Aladia. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai cara merawat hewan peliharaan di rumah. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Oke, yang di kelas rata-rata punya hewan peliharaan. Ada ikan kamu? Kamu? Kucing ini? Ini? Ikan dan kura-kura. Wow, bagus. Yang sana ujung? Banyak ikan ya, ikan-ikan di akuarium ya. Yang di rumah siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Sehat nggak hewannya? Coba dilihat dulu ya. Sehat nggak hewannya? Banyak juga ya yang punya hewan peliharaan. Oke, kalau punya inilah tips untuk merawat hewan peliharaan kamu di rumah ya. Bisa panggil Jekonia, ada Jekonia? Oke deh Jeko, silakan baca Jeko. Yes, Miss. Merawat hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga. Oke, harus kuat sedikit ya Jeko ya, jangan terlalu halus sekali suaranya. Ini adalah gambar hewan peliharaan. 1, 2, 3. Nah ya. 4. Selanjutnya. Wah, lucu ya. Sehat ya hewannya ya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang dirawat dengan baik oleh orang yang sayang sekali sama hewan peliharaan. Mereka memberi kasih sayang, ya, sangat menyayangi hewan-hewan ini. Makanya dia sehat, ya. Lihat. Oke deh, ya. Lanjut ya, Jeko. Pastikan pengawasan. Ayo. Pastikan pengawasan. Pertama, jangan pernah meninggalkan anak kecil atau bayi sendirian dengan peliharaan, terutama anjing. Setiap anjing dan kucing, khususnya yang sudah tua, memiliki tingkat toleransi berbeda-beda dan pada interaksi dari sekitarnya. Selanjutnya, karena itu interaksi anak dan peliharaan harus selalu diawasi, khususnya saat sedang ada makanan. Ajari anak-anak yang ada di rumah Anda untuk selalu bersikap lembut pada peliharaan dan memberikan ruang ketika anjing atau kucing sedang tidak ingin bermain. Nah, jadi harus bersikap lembut sama hewan peliharaan kita. Harus kasih sayang ya, harus baik, harus lembut dia ya, oke? Lanjut ya, Jeko, kenali sikap peliharaan. Kedua, perhatikan perubahan sikap sekecil apapun yang peliharaan Anda. Pada peliharaan Anda, kebiasaan mereka akan lebih Anda kenali. Seiring waktu setelah adopsi, adanya perubahan biasanya menandakan rasa tidak nyaman secara fisik dan psikis lebih cepat ditantangi lebih baik. lihat. Sehat kan kucingnya? Gabriel? Oke, lanjut ya. Pastikan pastikan vaksin lengkap. Ketiga,
Selalu cuci tangan setelah berinteraksi dengan peliharaan, khususnya bagi anggota keluarga yang sedang hamil, memiliki masalah imun, atau rawat jalan. Ini untuk mewaspadai potensi zoonosis, penyakit atau penyakit hewan yang bisa menular dari hewan ke manusia. Berikan vaksin lengkap untuk seluruh hewan peliharaan dan jaga kebersihan rumah Anda. Nah, sudah paham ya, harus menjaga kebersihan juga nih, supaya penyakit hewan tidak menular ke manusia. Nah, oke ya, harus bersih-bersih. Nih, kucingnya lagi disuntik vaksin ya. Tapi dia nggak nangis kan? Nangis dia ya. Dia cuma meong-meong saja, tapi sudah sehat lagi. Namanya dia tinggal di rumah kita, dia harus sehat juga. Nah, ya, kita juga harus sehat. Sedang menyentuh dia juga nggak boleh lah menular ya. Makanya disuntik vaksin. Oke. Nah, kasih sayang yang tulus dibaca oleh Harvey. 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 Mana ini Harvey-nya? Kasih sayang yang Halo. tulus. Oke, silakan baca. Kasih sayang yang tulus. Tidak akan sulit untuk menerapikan hal ini di keseharian Anda dengan dasar kasih sayang yang tulus kepada peliharaan. Anda memiliki hewan peliharaan berarti menjadikan mereka bagikan keluarga Anda yang harus dirawat dan disayang seumur hidup. Mereka pun akan membalas kasih sayang Anda dengan cara mereka sendiri. Terima kasih, Harvey. Nah, jadi kalau kamu sayang sama kucing, kucingnya juga membalas dengan kebaikan. Saling sayang menyayangi dengan lembut, ya. Misalnya, si Isabel sayang sekali sama kucingnya. Kebalikannya, si kucingnya ini sayang juga sama Isabel, begitu, ya. Paham? Oke. Selanjutnya yang di kelas, ayo maju. Ya, sini, maju. Di sini berdirinya. Lagi. Oke, baca. Oke, sedikit ya. Wah, lucu ya hewan peliharaannya. Smile ya. Ya, lucu ya. Oke, selanjutnya. Mulai dari kesejahteraan meningkatkan lanjut ya, sebentar. Kebutuhan cara memberi makan. Sedikit nggak, selain soal jenis makanan,
10 sampai 20. Nah, lihat kucingnya sedang makan ya. Cantik banget bulunya ya. Si kucing sedang makan makanan kucing. Oke, next ya. Lanjut. Jangan lupa mencernanya. Nah, lihat, harus bersih, mangkuknya bersih, airnya bersih ya. Camilan. Camilan digunakan